Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pada pertemuan kali ini kita akan masuk subbab materi yang ketiga, yaitu tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Mari kita sama-sama saksikan di slide PowerPoint berikut ini. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Kita lihat bersama. Nah, di sini ada gambar Presiden Soekarno ya. Yang pertama kita masuk ke dalam fase demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Nah, sekali lagi di sini sengaja Bapak bold tebal hitam, kekuasaan yang besar di tangan presiden ya, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Baik, dalam demokrasi parlementer, nah kita bersama, selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, sehingga di sini kita lihat dalam demokrasi parlementer tersebut, pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Nah, kita lihat pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Nah, sehingga dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, pada masa pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan yang tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, itulah isi dari Dekret Presiden ya, ada 4. Maka dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini, demokrasi parlementer berakhir. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, setelah demokrasi parlementer berakhir, kita masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin, yang terjadi tahun 1959 sampai 1966. Kita lihat bersama, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Nah, di mana? Nah, tapi dengan demikian, walaupun ada perubahan aspek ketatanegaraan, namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Nah, dengan sistem demokrasi terpimpin,
Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, kita lihat bersama. Ada beberapa penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. A. Atau yang pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR-GR atau Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 24 Juni 1960. Yang ketiga, Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, dan Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama, serta Ketua MA, Wakil-wakil Ketua MPRS, dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Yang keempat, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS. Sekali lagi, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 Romawi _MPRS _1963. Yang kelima, penyimpangan politik luar negeri, di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, selain itu, dalam demokrasi terpimpin, keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Nah, sehingga tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, fase yang ketiga adalah fase demokrasi Pancasila yang terjadi tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan _perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan,
dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain, pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dan yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam demokrasi Pancasila ada beberapa kelemahan. Nah, sehingga di sini kita lihat dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, yaitu selama 32 tahun Soeharto memimpin, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan berbicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Nah, itu adalah kelemahan dari orde baru, yaitu pada saat demokrasi Pancasila. Sehingga dari lamanya kekuasaan tersebut dan banyaknya penyimpangan, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Nah, sehingga pada saat itu setelah banyaknya aksi mahasiswa yang hampir terjadi di seluruh negara Indonesia yang puncaknya ada di Jakarta, kemudian digantikanlah oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yaitu mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, itulah proses demokrasi yang bagus menurut Bapak ya. Kenapa? Karena dengan didesak supaya mundur oleh elemen masyarakat dan oleh elemen mahasiswa, akhirnya presiden mundur. Karena itu tadi, kalau tidak stabil, sudah tidak dipercaya oleh rakyat, maka ya sudah, konsekuensinya adalah harus mundur presiden. Jangan tetap ngotot atau kekeh ya. Baik, fase yang keempat adalah demokrasi Pancasila atau masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Nah, sehingga di sini kita lihat dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Nah, adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua, Presiden, ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang kelima, Mahkamah Agung atau MA, yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK, yang ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan yang kedelapan adalah Komisi Yudisial atau KY. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada hal berikut. Yang pertama, kita lihat komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern, dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. B. Atau yang kedua, desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. C. Atau yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. D. Atau yang keempat,
peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda-beda. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, saatnya kita simak pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia sudah betul-betul demokratis? Baik itu dilihat dari cara mengemukakan pendapat dan penegakan hukum. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia sudah betul-betul demokratis? Dilihat dari cara mengemukakan pendapat dan penegakan hukum. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban kalian. Setelah itu, kalian screenshot jawabannya, kemudian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.